Hai, aku Chandra Intan dan selamat datang di versi terbaru dari Vampire Podcast, yaitu Building Your Empire. Yeah, you can come and join us too. You know that? Fun fact. So I have no idea. Hello everyone, welcome back to another podcast video of Building Your Empire. Nah, kita bareng sama Sarah Santoso, right here. Hi. Dan juga Heidia Fauzana. Hello. Nah, kali ini kita akan ngobrolin lebih ke karir mereka. Jadi buat teman-teman penasaran nih sama kedua inspirasi kita di sini, pantengin terus because we're gonna peek on how they build their career. By the way, boleh dimakan loh ya. Oke. Silakan. Terima kasih juga buat Teras dan Ocean yang sudah menjadi sponsor kita pada hari ini. Iya, kita ada di Pluit by the way di apartemen Regata. Jadi kalau misalnya kalian mau makan makanan Mediterranean, terus kemudian makanan-makanan yang Western, Asian, kalian bisa langsung aja ke sini. Di sini ada sea view. Yes, So, see you there. yeah. Exactly, you're gonna be eating with the view. And they are my view today. So, kalau sekarang tuh dia tuh lagi sibuk apa sih? Aku dengar kamu lagi mulai berkecimpung di dunia teknologi ya. Jadi aku ini lately lagi building my career itu di dunia teknologi karena yang namanya architecture itu kan tidak terlepas dari teknologi ya. Di sini juga aku meng-highlight dari ternyata kalau tadi kita ngomongin tentang inclusivity, kesenjangan yang paling jauh nih jaraknya itu adalah kesenjangan dari teknologi itu sendiri. Mungkin kita di Jakarta sekarang ngerasa aman-aman aja dengan teknologi kita, tapi kalau misalnya kita lihat ke daerah-daerah di pelosok atau misalnya kita lihat di daerah-daerah di pinggiran kota itu masih sangat amat belum sepenuhnya tercover dengan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat zaman sekarang, ya nggak sih? Apalagi kalau misalnya kita bandingin sama negara lain gitu, itu masih ada jauh kesenjangan dari sisi teknologi itu sendiri. Jadi aku mikir apa ya yang bisa aku contribute in order untuk bisa nih helping masyarakat di ranah yang baru lagi yang benar-benar bisa impactnya tuh luas gitu. Nah akhirnya aku mencoba untuk menggali tentang dunia teknologi, architecture and also technology dari situ. Terus aku sekarang lagi mulai membangun karir di situ. Hopefully bisa ada impactnya untuk banyak masyarakat luas nantinya ke depannya gitu. Karena memang juga kalau kita lihat mungkin yang membedakan antara satu negara yang maju atau bangsa yang maju sama negara lainnya selain dari sisi mental atau dari sisi kebangsaan atau dari sisi education tidak lain adalah si teknologi itu sendiri kan, dan itu akan selalu berkembang terus ke depannya. Gimana kalau kita nggak catch up sementara kita punya privilege tadi 2045 itu sendiri? Gimana kalau kita nanti nggak catch up, jadi akan banyak waste potential ya yang akan terbuang gitu hanya karena kita nggak catch up sama teknologi yang ada saat ini. Nah itu sih yang sekarang lagi aku fokusin untuk aku bisa building my career di situ, berangkat dari apa yang udah aku punya sekarang gitu. I see. Kalau ada yang belum ngeh nih 2045 ada apa? Nah tonton di video sebelumnya ya. Betul, di sesi pertama tadi kita udah ngomongin seru banget ya sesi tadi juga. So good, merinding banget cuy. Oke, nah tapi itu kayak semacam kamu tuh ngantor atau kamu mulai membangun sesuatu gitu? Lebih ke kantor sih. Aku masuk ke company swasta di salah satu holdings, di mana holdings itu ada yang berfokus di connectivity, technology, terus juga ICT juga untuk communication and technology. Jadi di situ aku masuk ke company swasta itu untuk aku bisa terus mengasah kemampuan aku, especially in technology itu sendiri gitu. I see, that's so cool. You're so cool. Thank you. So cool. So, Sarah, kalau KPMG Indonesia tuh apa sih? Sarah pernah tergabung di situ ya sebagai manajemen consultant di sana? Ceritain dong soal your experience in there. Pada saat itu aku tadinya mau masuk full time di situ, tapi jadi internship karena aku belum lulus pada saat tahun lalu. Jadi memang secara kayak legality gitu kayak nggak bisa. But aku di situ as management consultant intern, basically helping like businesses atau kayak memang clients kita yang memang biasanya sih aku handle karena aku di business transformation, jadi more to strategy, operation businessnya seperti apa, bikin for the next 5 years client to KPMG gitu. Tapi yang aku lebih lama itu di Deloitte, it's also a big four consulting firm karena background aku itu finance accounting, jadi aku double major di Melbourne Uni S1-nya. So I did financial advisory di M&A, transaction service
service. So basically aku itu ini ya due diligence like companies yang ada klien yang datang, oh we kind of want to buy, we're interested to buy it, atau like buy list shares of this company atau mau sindiran seperti itu. Can you please do the due diligence of the companies yang kita lagi interested in? Basically aku dan dengan tim itu kita kayak do the Excel sheet, you know, itu loh yang itulah. If you know, you know. Excel dan PPT, you know, Excel. Jadi kayak basically kita break down all their account statement, financial statements, okay? Terus kayak sometimes sampai kalau misalnya accounting ngerti ya sampai ke trial balance general ledger yang sampai masuk dalam gitu. Basically we want to see like if this company benar-benar sesuai nggak sih apa yang seperti mereka present and ngomong. Basically in a nutshell kayak gitu. Kita habis itu make laporannya lah kira-kira. Seru ya. Seru ya, mungkin boleh dicoba kali ya kamu ya. Bukan bidang saya, tapi sih saya nge-host aja ya. Oke. Nah, Hedia tuh dulu sempat BEM ya kalau aku lihat di IG. Yes, I did my research. Yes, it's a research ya. Kalau kamu dulu sempat BEM ya. Nah, boleh nggak tuh diceritain kayak dulu tuh gimana sih BEM itu bisa ngebentuk kamu sampai menjadi kamu yang sekarang yang bisa bersuara, kemudian you know you are doing whatever that you're doing for the people, for Indonesia gitu, terutama di bidang kemasyarakatan ya. How did it shape you? That's a very good question karena jarang yang mempertanyakan tentang apa sih yang membentuk untuk bisa jadi sekarang, which is I'm very happy to answer that karena BEM ini sendiri dulu aku tergabung jadi BEM FTUI Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Waktu itu aku posisinya dari staff, lalu aku jadi kepala bidang untuk humas, lalu aku jadi koordinator bidang atau mungkin yang lainnya disebutnya VP Vice President khusus untuk koridor Communication and Information. Sebenarnya BEM ini mungkin aku yang sekarang 60% terbentuk karena BEM itu sendiri. Jadi kayak really shaping me into who I am today karena aku dapat banyak banget points of view. Terus juga aku dapat banyak banget ilmu-ilmu yang aku dapetin tentang gimana sih kita bisa benar-benar mengoptimalkan apa yang sudah ada di diri kita dengan baik dan juga kita bisa menyelaraskan unique selling points ataupun strength point yang kita punya untuk bisa kita maksimalkan kepada masyarakat gitu. Nah, salah satu contohnya dulu itu waktu BEM yang aku ingat kita ada program kerja namanya Kersos. Nah, di Kersos ini atau kerja sosial. Yes, kerja sosial ini program kerja yang sudah bertahun-tahun diadakan oleh BEM FTUI itu sendiri. Sebagai contoh untuk apa sih yang kita bikin itu kita research dulu tentang sebuah wilayah, area atau perkampungan ataupun pelosok-pelosok, lalu kita cari kebutuhan mereka apa, terus kita berusaha untuk menjawab itu. Salah satunya itu kita pernah bangun pengairan misalnya, terus kita pernah bikin sumber air di beberapa daerah, terus juga pernah ada ini pencahayaan atau misalnya kita bikin kayak penerangan jalan tapi kita pakai solar panel juga untuk menjawab isu-isu lingkungan lainnya gitu. Nah, terus juga sempat ada kita ngebangun kayak ruang serbaguna untuk masyarakat karena memang itu mereka yang butuhkan. Terus juga ada kegiatan non-fisik kayak kita ada bagi-bagi buku dan lain sebagainya untuk edukasi di sekolah-sekolah. Terus ada juga kayak pelatihan-pelatihan ke masyarakat, seminari-seminari ke masyarakat, tapi emang program utamanya itu untuk yang physical things. Karena kan anak teknik dong ya, pasti kita berusaha untuk mengeluarkan apa yang kita bisa gitu. Itu gabungan dari semua jurusan. Ada yang teknik mesin, ada yang teknik metalurgi, ada yang arsitektur, ada yang sipil, ada yang teknik kimia, dan jurusan-jurusan lainnya gimana kita bisa keluarin apa yang udah kita pelajarin dan ada hasilnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan sosial. Salah satunya itu. Dan terlebih lagi dari BEM juga aku belajar banyak banget bisa benar-benar kita fokus sama isunya apa, terus kita punya apa, kita bisa bantu apa. Itu aja dulu. Apa nih yang kita punya dulu, manfaatin, maksimalin potensi yang ada di diri kita. How can we help them? Lebih ke situ. Jadi kalau misalnya ngebahas tentang BEM ini, jujur aku suka banget. Aku bisa panjang banget ceritain tentang BEM ini sendiri karena emang aku sangat amat enjoy saat aku di sana. Itu bener-bener shaping aku banget sih ke aku yang sekarang ini. So thanks to BEM FTUI dan senior-senior dan keluarga BEM FTUI lainnya dengan sebagai Di subscribe jangan nanti lupa. di subscribe ya. Iya, di support ya. Yeah. Of course always di support keluarganya kalau misalnya ada Yes. project apa gitu kan. Betul. Like, because
we have to pull up for each other, right? Kalau bukan teman-teman kita, bukan families kita, families, you know what I mean? But yeah, kalau bukan mereka, siapa Best lagi? support system ya. Exactly, Support systems, that's betul. very, very important indeed. Yes. Tapi emang apa ya, organisasi kampus tuh penting banget sih. Yes, Kalau kalian betul. punya kesempatan buat berorganisasi di Join. kampus, apa aja ya. Tuh, jangan jadi kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Pulang, bener. True. Kalau nggak sempet nggak apa-apa, bisa ikut organisasi lain di luar kampus seperti Vampire contohnya. Iya, That's true. promosi. That's true. Oke, so Sarah, kita tuh tertarik banget sama Atki nih. Oke. Bisa diceritain nggak soal Atki dan apa sih harapan Atki untuk Indonesia? Oke, mungkin karena juga pertanyaannya gimana bisa sampai yang di Atki itu juga Ya, gitu kali ya. ya. Karena kan aku juga sebelumnya nggak pernah berpikir ini bisa masuk ke organisasi yang kayak di pemerintahan seperti itu. Karena kan awalnya kan dari student gitu kan sampai akhirnya direkrut langsung gitu. I think it's very important melakukan terus apa yang kamu lakukan itu konsisten gitu loh. Jadi kan lama-lama kan kamu build skills dan akhirnya orang ngeliat impactnya seperti apa dan build the trust juga. Public trust terhadap kamu sehingga akhirnya mereka willingly to take you in gitu. Karena pada saat itu juga fun fact aku tuh paling muda pada saat aku join yang Atki ini. Aku di ADK yang Jakarta. Basically tuh kita memang lebih fokus ke desa kreatif karena ini dibawa Kemenparekraf kan ya. Jadi kita mau juga mendukung apa sih yang ada di desa-desa itu seperti culture-nya atau kayak makanannya, kulinerinya yang ada di sana kita godok. Jadi what's already there juga gitu. Dan itu kan juga connectionnya bisa kenal itu kan juga karena karir yang sudah dibangun dari lama, dari masih kuliah gitu. Untuk menjawab perjalanan itu seperti apa, ya kemarin kita juga sempat datang ke desa. Aduh, aku lumayan lupa desanya apa namanya, bersama dengan Bapak Menteri Sandiaga Uno. Jadi kita di sana kita ngelihat potensi apa sih yang dimiliki desa ini. Terus kita coba kembangkan. Terus jadi kita bekerja sama dengan beberapa divisi-divisi juga. Bagaimana sih itu bisa menjadi daya tarik untuk desa ini tuh menjadi potensi destinasi wisata. Maka ada beberapa kayak top 10 atau top berapa 20 desa wisata Indonesia gitu. Jadi kan orang lebih tertarik kan. Balik lagi kalau misalnya udah ada jabatan itu kan orang tuh jadi kayak lebih dia masuk ke top ini loh. Mungkin kita nggak terlalu tahu itu isinya apa, tapi kita jadi udah lebih tertarik seperti itu. Jadi hal-hal itulah yang didorong oleh ADKI supaya lebih baik lagi desa kreatif. Jadi ada usaha juga dari masyarakat sekitar itu untuk supaya desa kita ini yang didatengin loh, ngerti nggak sih? Nggak cuma menunggu kayak tunggu aja nanti siapa turis yang mau datang seperti itu, supaya lebih ada inovasinya, lebih ada inisiasinya. Nah kalau misalnya kita di situ ya tentu datang untuk melihat potensinya. Mungkin selama ini buat mereka biasa aja, ya kan? Tapi pas kita semua, this is something very interesting. Kita bisa angkat loh, kayak kamu tahu gak sih ini tuh kayak gak ada loh di sebelah, something like that. Jadi kita juga mau itu dari masyarakat setempatnya yang juga aktif gitu. Kalau untuk bisa sampai ke sana juga tentunya dari connection yang dibangun. Karena kan kalau misalnya kamu awalnya mungkin mikir kayak nggak gimana cara bisa masuk situ ya, apply CV kah atau kayak gue harus ngapain nih, pitch kah atau apa. I think aku juga dulu pernah di posisi itu. I really want to make an impact. Terus kayaknya kalau tergabung di government kayak keren deh. Tapi kayak aku nggak tahu aku harus mulai dari mana. Apalagi kan aku itu sekolah di luar. Aku lebih nggak ada koneksi lagi. Kayak aku nggak tahu siapa-siapa istilahnya. Just do whatever you have on your plate gitu. Karena dari situ kamu nggak akan tahu pintu-pintu mana yang akan terbuka yang ternyata leads you there. Selama kamu masih tetap punya conviction kamu mau ke sana, kamu jalannya mau ke sana, kamu jalan dulu aja dengan apapun yang kamu lakukan, yang kamu bisa. Aku juga nggak pernah nyangka gitu loh. Gila. Kayak tiba-tiba bener ada tawarannya. Sebenarnya as simple as oh my god, ini kalau aku ceritain ini lebih lucu lagi sih. Gara-gara kan itu booming Clubhouse ya. Right? Terus aku ketemu satu teman aku yang merupakan tim sukses dari ada salah satu figur lah ya. Akhirnya karena itu satu-satu aku ada yang soal ciptakan makna, aku juga Putri, jadi aku juga ada suka nge-host dan juga kan pasti kan critical thinkingnya juga terus diasah ya. Diberikan kesempatan menjadi hostnya untuk talk show-nya. Tapi kan itu kan lumayan berat ya topiknya kan. Jadi tentu kita juga harus banyak baca, punya critical thinking. Akhirnya dari situ gara-gara di Clubhouse doang akhirnya dinotis oleh beberapa figur. Mau ngobrol dong. Kayak I think
kayaknya kamu punya potensi nih, kamu ngapain aja. Terus mungkin juga dari sosial media kamu, kalau kamu juga terus kayak menyuarakan hal yang positif, yang kamu lakukan dan yang kamu lakukan di sosial media juga selaras. Istilah gini, kalau kamu memang berlian, kamu taruh di meja pasti orang notice gitu. Tapi kadang kan kapannya kita nggak tahu, kesempatannya kapan nggak tahu. Jadi just keep doing on what you're doing right now, build your expertise, build your skills. Karena kamu nggak tahu saat kesempatan itu datang, itu tiba-tiba boom aja dan kamu juga nggak nyangka ternyata itu bisa loh sampai ke sana. So yeah, I think sampai yang di ADK ini juga aku nggak pernah berpikir sama sekali, but thank God kayak kesempatannya itu, opportunity-nya benar-benar presents dan ditemukan dengan kesiapan gitu. By the way, ADK itu adalah Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Dan kamu disitu jadi wakil direktur pengembangan dan inovasi, right? yes. Gila cuy, sampai wakil direktur pengembangan inovasi. Wah, dari Clubhouse, dari social media. So Yes. yeah, I will take that advice. Iya. We will take that Definitely. advice. Mungkin terakhir ya, always be ready. Karena kita nggak pernah tahu loh, Iya. kapan. Kalau misalnya ada kesempatan terus kita yang lagi kayak Males-males ya udah lewat gitu Lewat, aja. betul. So be ready every time. Absolutely. Konsistensi itu penting ya. Betul. Alright, oh my god, I have already learned a lot from these girls. Thank you so much girls for coming you. here and Thank you sharing. for Dan sharing. tentunya pastinya teman-teman di rumah Femfresh juga udah belajar banyak banget. Dan aku harap teman-teman bisa terinspirasi. And I hope you enjoyed this podcast. And see you girls later on another Building Your Empire podcast. Bye. Bye. Oh, langsung kompetitif nih. Kali dua nggak nih poinnya? Iya. Cabut stiker nggak nih poinnya? Bangun pemuda-pemudi, bangun pemudi-pemuda Indonesia. Pemudi-pemuda Indonesia.